Perusahaan besar Mo terletak di pusat kota Jiangcheng. Kelvin Chu adalah orang yang mempunyai status. Setidaknya, dia juga diperhatikan oleh pihak polisi. Robert Kyu membunuhnya begitu saja. Kalau ini biasanya, pasti akan menyebabkan kehebohan besar, dan akan muncul kerepotan besar. Tapi, Kelvin Chu mencoba untuk meledakkan gedung perusahaan besar Mo. Meskipun belum terjadi, tapi itu termasuk rencana penyerangan yang cukup parah. Sudah sampai pada tahap ini, pihak polisi pun tidak bisa tidak ikut campur dalam masalah ini. Departemen Keamanan Nasional sudah mengurusi masalah ini, dan dengan hubungan Robert Kyu dan Sarah Lu, Departemen Keamanan tidak akan menyulitkan Robert Kyu. Di sisi lain, Sarah Lu tahu identitas Robert Kyu. Seorang Windstalker hebat, dan Kelvin Chu yang hanya merupakan orang biasa. Bunuh ya sudah bunuh saja. Apa ada masalah? Siapa yang berani mempermasalahkannya? Karena itu, Scott membereskan semua itu. Orang-orang dari Departemen Keamanan tidak ada yang bertanya, bahkan mencoba menyembunyikan sidik jari Robert Kyu. Setelah pamit dengan Sarah Lu, Robert Kyu membawa Anderson Mo yang malam itu sangat terkejut meninggalkan perusahaan besar Mo. Berita kematian Kelvin Chu segera tersebar di kota Jiangcheng. Tidak ada yang peduli bagaimana Kelvin Chu meninggal. Yang penting adalah Kelvin Chu sudah mati. Seiring dengan kematian Kelvin Chu, seluruh kekuasaannya juga hilang. Mad Knife Gang menjadi ketua baru dalam underworld kota Jiangcheng, dan keributan yang beberapa bulan ini terjadi di kota Jiangcheng, juga akhirnya selesai. Bersamaan saat pihak polisi menghela napas, semua bawahan Kelvin Chu ditangkap. Mad Knife Gang juga bekerja sama, mengirim beberapa bawahannya untuk ditangkap oleh pihak polisi. Setelah naik ke mobil polisi, mereka berakting sebentar dan memberikan pertanggungjawaban bagi masyarakat. Malam ini sudah ditakdirkan untuk tidak tidur. Demi merayakan Mad Knife Gang berhasil naik posisi di kota Jiangcheng, hampir semua bar membuka bar mereka hingga subuh. Crazy Sword ingin mengajak Robert Kyu untuk ikut merayakan, tapi malah dicegah oleh Sandy. Kakak tidak suka datang ke tempat seperti ini, terlalu berisik. Lain kali saja kita cari bar yang agak hening untuk membicarakan tentang perkembangan Mad Knife Gang ke depannya. Baik, kami akan dengarkan, kata kakak Sandy. Crazy Sword menganggukkan kepala. Villa keluarga Mo. Ruang tamu. Alice Mo yang sudah pulang kerja dari lama sudah tertidur lelap. Sedangkan Robert Kyu dan Anderson Mo duduk di atas sofa, sambil minum teh dan mengobrol santai. Robert, malam ini untung ada kamu. Anderson Mo menuangkan teh ke dalam gelas dan memuji, kalau bukan ada kamu, maka malam ini takutnya aku sudah mati. Tujuanku datang ke kota Jiangcheng adalah demi melindungi Paman Mo dan Alice. Ini adalah masalah pribadiku, Paman Mo tidak perlu sungkan. Robert Kyu berkata sambil tersenyum. Sayang sekali pada Kelvin itu. Aku melihatnya tumbuh besar. 20 tahun yang lalu, saat aku baru datang ke kota Jiangcheng, dia baru setinggi ini, tidak disangka, sekarang. Hai, Anderson Mo menghela napas. Dia sendiri yang cari mati, aku hanya bisa membantunya. Robert Kyu berkata dengan datar. Setelah Kelvin mati, kakaknya tidak akan diam saja. Sekarang aku paling khawatir masalah ini. Anderson Mo mengerutkan dahi. Paman Mo, kamu jangan lupa. Dari dulu, Evan ingin menghancurkan perusahaan besar Mo. Meskipun Kelvin tidak mati, Evan juga tidak akan diam saja. Robert Kyu mengingatkan lalu mengangkat bahu dan berkata, kalau Evan mau bertarung dengan adil tidak apa-apa. Tapi kalau dia menggunakan trik-trik aneh, aku tidak keberatan untuk mengirimnya bertemu dengan adiknya. Selama ada kamu, aku akan tenang. Anderson Mo tersenyum puas. Kelvin sudah mati. Maka kekuatannya sudah beralih pada Mad Knife Gang. Mulai hari ini, tidak ada lagi kekuatan yang akan membantu Evan, kata Robert Kyu. Mad Knife Gang ini. Anderson Mo terkejut. Mereka mendengar perintahku. Robert Kyu berkata asal. Ternyata begitu. Anderson Mo tersenyum. Kemampuan perusahaan besar Mo tidak memerlukan bantuan apapun dari saudara keluarga Chu itu. Tapi, menyuruh Mad Knife Gang untuk melindungi, lebih baik daripada tidak ada, kata Robert Kyu.
Selama keluarga Chu tidak mengganggu, maka selanjutnya perusahaan besar Mo sudah seharusnya menyiapkan Four Directions Hydrogen. Pandangan Anderson Mo menjadi serius. Dia tahu anak muda di hadapannya ini tubuhnya terkena virus S. Sedangkan Four Directions Hydrogen yang putrinya kembangkan, sangat besar kemungkinannya bisa mengobati virus S. Karena pengaruh Four Directions Hydrogen terlalu besar, sebelum Robert Q muncul Anderson Mo bahkan sempat menghentikan. Karena dia tahu, begitu obat itu muncul di pasaran, maka perusahaan besar Mo akan masuk ke dalam konflik yang besar. Saat Robert Q baru datang ke kota Jiangcheng, perusahaan besar Mo memiliki konflik dalam dan mendapat tekanan dari luar. Bagian dalam perusahaan tidak cukup bersatu, dari luar banyak yang memasang jebakan bagi mereka. Melewati beberapa bulan Robert Q mengatur perusahaan besar Mo akhirnya kembali hidup. Sekarang, seiring dengan kematian Kelvin Chu, tidak ada lagi yang bisa membunuh ayah dan putri keluarga Mo di kota Jiangcheng. Pengembangan Four Directions Hydrogen juga sudah waktunya dimulai. Anderson Mo sangat serius, tapi Robert Q malah lebih tenang. Sebelum Four Directions Hydrogen berhasil dipasarkan, aku ingin membuat keluarga Mo menjadi keluarga pertama di kota Jiangcheng. Ini juga merupakan balasanku pada keluarga Mo. Terima kasih, Robert. Mata Anderson Mo perlahan-lahan memancarkan cahaya. Dalam 4 keluarga terbesar di kota Jiangcheng, keluarga Mo menduduki peringkat ketiga. Yang awalnya berada di posisi 4, selalu berusaha mengejar di belakang, dan sempat beberapa kali berusaha melampaui. Kelvin Chu sudah mati, dan di keluarga Chu hanya tersisa Evan Chu. Seharusnya sudah tidak bisa macam-macam lagi. Selanjutnya, yang keluarga Mo mau hadapi adalah keluarga Ye yang duduk di peringkat 2, juga yang duduk di peringkat pertama keluarga Cheng. Keluarga Mo dan keluarga Ye akhir-akhir ini berhubungan erat, dan di segi bisnis tidak ada konflik. Kalau keluarga Mo mau menjadi yang pertama di kota Jiangcheng, lawan sesungguhnya, hanya ada keluarga Cheng. Keluarga Cheng juga tidak mudah dilawan. Diturunkan beratus-ratus tahun, dan budaya mereka sangatlah mengerikan. Jika dibandingkan dengan keluarga Mo yang baru membangun perusahaan keluarga Mo selama 20 tahun, sama sekali bukanlah lawan keluarga Cheng. Di mata keluarga Cheng, bahkan keluarga Mo tidak layak menjadi lawannya. Keluarga Cheng bukan hanya memiliki budaya yang banyak tapi anggota keluarganya juga jago-jago. Nico Cheng yang sekarang menjabat sebagai pemimpin terbesar. Sebelumnya juga mempunyai julukan sebagai pria tertampan kota Jiangcheng. Dengan bantuan orang-orang tua di keluarga Cheng, posisi Nico Cheng sebagai pemimpin terbesar, semakin lama semakin kuat. 1 bulan terakhir, keputusan bisnis yang Nico Cheng buat juga sangatlah tepat. Dengan penilaian yang pas, membuat keluarga Cheng mendapat masukan triliunan. Benar-benar menarik perhatian banyak orang. Kalau ingin mengalahkan keluarga Cheng, keluarga Mo yang hanya terdiri dari ayah dan putri, rasanya tidak terlalu mungkin. Tapi Robert Q memang merupakan orang yang tidak biasa. Kamu bilang tidak mungkin, dia malah akan membuktikannya padamu. Membuat keluarga Mo menjadi keluarga pertama di kota Jiangcheng. Itu juga merupakan perlindungan bagi keluarga Mo. Karena dia tidak mungkin selamanya menetap di kota Jiangcheng. Begitu virus S disembuhkan, dia akan pergi ke kota Yanjing. Dendam tim Sharp Blade dulu, dia tidak akan mungkin melupakannya. Dibandingkan dengan kota Jiangcheng, kota Yanjing barulah tempat pertarungan yang Robert Q kenal. Sejak kecil dia tumbuh besar di sana. Semua kenalan dan bantuan juga berkumpul di kota itu. Membunuh bagian dalam koalisi pembunuh di Provinsi Ye, membangun Mad Knife Gang, membunuh Kelvin Chu. Semua tindakan ini, tujuannya demi melindungi keluarga Mo. Di langkah terakhir adalah mendorong keluarga Mo duduk di posisi teratas. Dengan begitu, keluarga Mo baru mempunyai kemampuan untuk menciptakan Four Directions Hydrogen. Mempunyai mimpi, tapi tidak mempunyai kekuatan, maka pada akhirnya akan menjadi celaka. Di saat kamu mempunyai mimpi besar, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, maka kamu akan ditakdirkan mendapat akhir yang buruk.
Semakin kuat, semakin kuat, hanya dengan begitu, baru bisa melindungi diri sendiri. Hari kedua. Setelah mempunyai waktu luang, Robert Kyu pergi ke markas utama Mad Knife Gang. Di depan pintu markas terparkir dua sedan hitam, dan plat mobilnya adalah nomor kota Jingzhou. Robert Kyu bertanya pada orang yang menjaga di depan pintu, datang tamu ya. Orang itu mengerti tentang bagian dalam Mad Knife Gang. Juga tahu Crazy Sword menghormati orang yang datang ini, jadi tidak berani bersikap tidak sopan dan segera berkata, Tuan Kyu, pagi tadi ada sekelompok orang yang mencari ketua untuk mengobrol. Oh, begitu. Robert Kyu seperti terpikir akan sesuatu. Mereka ada di ruang pertemuan. Mau ku antar tidak? Orang itu bertanya dengan ramah. Tidak usah, kamu menjaga pintu saja. Robert Kyu menggeleng dan segera masuk ke dalam. Dalam ruang pertemuan, Crazy Sword duduk di kursi dan di belakangnya berdiri 10 jagoan dalam tim. Wajah semua orang sangat serius. Di hadapannya, duduk orang tua yang kira-kira berumur 60 atau 70 tahun. Orang itu berpakaian jas hitam, di bibirnya tergantung rokok dan wajahnya angkuh. Mata orang itu melihat sekeliling, seperti sedang menilai lingkungan dalam Mad Knife Gang. Di belakang orang tua itu, juga berdiri 10 pengawal. Yang berbeda adalah, 10 pengawal itu wajahnya angkuh, dan mata mereka seperti merendahkan Mad Knife Gang. Crazy Sword, dulu saat kamu berada di kota Jingzhou, kenapa aku tidak melihatnya kalau kamu memiliki kemampuan sebesar ini? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Geng Handa adalah gang nomor 1 di kota Jingzhou. Tuan Ziko adalah penatua dari geng Handa. Posisimu tinggi, sedangkan aku hanya seorang silver killer saja. Tentu tidak masuk dalam penilaianmu. Crazy Sword berkata dengan santai. Geng Handa. Penatuanya, Ziko. Gang seperti itu, status seperti itu, adalah yang sekarang ini, Mad Knife Gang tidak boleh buat marah. Hari pertama setelah Mad Knife Gang membunuh Kelvin Chu dan menyatukan underworld kota Jiangcheng, Ziko dari geng Handa datang mencari Crazy Sword untuk mendiskusikan masalah bisnis. Ini sepertinya agak terlalu cepat. Ini juga adalah kesulitan pertama yang Crazy Sword, sebagai King of Underworld yang baru harus hadapi. Orang itu selalu mengalami kemajuan. Orang dulu juga berkata, hanya 3 hari saja orang bisa bertumbuh. Crazy Sword, performamu benar-benar membuatku puas. Ziko berkata dengan maksud tertentu. Bisa mendapat pujian dari penatua Ziko, adalah suatu kehormatan bagiku. Crazy Sword juga ikut sesuai topik pembicaraan Ziko. Kalau begitu, yang sebelumnya kukatakan padamu, apakah kamu menyetujuinya? Nada Ziko sangat hangat dan bicara dengan wajah penuh kebaikan. Penatua Ziko, masalah ini sangat besar. Untuk sementara aku tidak dapat memutuskan. Aku harap Ketua Zuo bisa memberikan waktu beberapa hari untuk berpikir. Crazy Sword menunjukkan wajah kesulitan. Crazy Sword, aku sudah berkata begitu lama denganmu, kamu jangan membohongi aku ya. Ziko mendengus dingin. Aku tidak berani, keringat dingin Crazy Sword terus mengalir turun. Crazy Sword tidak bodoh. Permintaan Ziko, dia bagaimanapun tidak berani memutuskan sendiri. Tapi, kalau langsung menolak, dia takut membuat marah Ziko. Di belakang Ziko adalah geng Handa. Dulu, saat Crazy Sword masih berada di kota Jingzhou dan menjadi Silver Killer, dia pernah bertarung beberapa kali dengan gang ini. Dia lumayan mengerti kehebatan gang ini. Kamu adalah ketuanya. Membuat suatu keputusan, masih perlu berpikir begitu lama, lalu ke depannya bagaimana mau memerintah underworld kota Jiangcheng. Ziko memarahi. Hei Pak Tua, kamu bicara lebih sopan sedikit. Ketua kami belum setuju, kenapa kamu sombong sekali? Seorang pria bertubuh kekar di belakang Crazy Sword akhirnya tidak tahan lagi dan angkat bicara. Big Despot, 10 kader inti teratas. Sebelum bergabung dengan Mad Knife Gang, dia adalah kota Underworld Fist di kota Jiangcheng dan memenangkan 3 gelar Grand Fist. Meskipun saat ini di dalam geng tidak ada wakil ketua geng, semua orang telah default ke posisinya wakil pemimpin geng Big Despot.
Di satu sisi, dia memiliki hubungan interpersonal yang baik, meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia merawat saudara-saudaranya, dia selalu bergegas ke depan setiap kali dia berkelahi. Di sisi lain itu cukup kuat. Di dalam Mad Knife Gang, selain membantu Mad Knife dan tamu istimewa Alan King, tidak ada keberadaan yang lebih kuat daripada pengganggu Big Despot. Dia adalah wakil pemimpin, baik dalam prestasi maupun kekuatan. Dini hari tadi, Zico, lelaki tua yang buruk itu, berlari dan berbicara banyak tentang itu. Big Despot tua itu tidak sabar dan kakinya sakit. Jika itu tidak mencegah penolong berbicara, dia akan sopan. Sekarang, ketika Zico mendengar kata-katanya, dia tidak ragu untuk mengatakan apa-apa, dan dia berteriak untuk membantu tuan rumah. Dia tidak sopan. Dia tidak tahan temperamen kasar dari Big Despot. Aku berbicara kepadamu ketua, kamu terhitung kakek keberapa? Zico berkata dengan tidak tergesa-gesa, dengan penuh minat. Aku kakek Big Despotmu. Big Despot itu mendengus dalam napas. Mad Knife, apa itu caramu mengatur orangmu? Zico memandang pedangnya, menyeringai. Big Despot mundur, bisik Mad Knife, ketua, benda tua ini tidak dibersihkan, mengapa kita bermain di wilayah kita? Big Despot itu tidak mau mengatakan apa-apa dan menolak mundur tempatmu. Kamu tidak bisa mengatakan hal seperti ini ketika Mad Knife gengmu dikembalikan ke geng Handa. Zico Leng bersenandung. Aku mengatakan barang lama, apakah kamu tidak mengerti perkataan orang? Bos kita belum setuju. Apa yang kamu pura-pura lakukan? Kupikir itu akan menjadi pemimpin Mad Knife geng kita. Mata para Big Despot melotot melebar. Wolfie, dia berkata bahwa lelaki tua itu sedang terburu-buru, dan kamu menunjukkan kekuatan geng besar kita. Zico memerintahkan otot bermata satu di belakangnya. Ya, Wolfie itu menyeringai dan maju selangkah. Sang Big Despot yang mendominasi penuh dengan antusiasme, datang ke tengah-tengah dua kekuatan, dan melihat Wolfie. Jangan pernah campur tangan. Mad Knife mengerti apa yang dimaksud Zico, dan dia ingin tahu apa perbedaan antara dua geng. Berhenti, Wolfie. Bagaimanapun, ini adalah tempat untuk orang lain, dan kamu harus bekerja sama dengan erat di masa depan. Jangan mengambil terlalu banyak tembakan dan melukai emosimu, Zico mengingatkan sambil tersenyum. Begitu, Penatua, aku akan memperhatikan ukurannya. Wolfie itu menyeringai. Sebagai salah satu master dari geng Handa, Wolfie adalah seorang pejuang, meskipun kekuatannya bukan tingkat atas dalam geng is juga pemain yang baik, jika tidak, Zico tidak akan memilihnya sebagai pengawal yang menyertainya. Sejujurnya, Mad Knife Gang ada di Mats Wolfie, hanya geng kecil tidak layak disebut sama sekali. Sebelum geng Handa juga melemparkan cabang zaitun ke seseorang bernama Kelvin Chu di kota Jiangcheng, tetapi geng Handa tidak enggan setelah ditolak oleh pihak lain. Karena dalam pandangan geng Handa, geng semacam ini memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali. Tapi beberapa hari yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi, yang menyebabkan geng Handa kehilangan lebih dari 500 anggota secara langsung. Sampai sekarang, geng Handa belum mengetahui secara pasti bagaimana pria bernama Robert Q bisa membunuh 500 orang sendirian. Lebih dari 500 orang terputus dalam sekejap, bahkan geng Handa sedikit terluka setelah insiden ini. Selain itu, lebih dari 500 anggota, masing-masing keluarga mereka, harus membayar sejumlah uang, dan harus berurusan dengan polisi untuk menjaga keadaan. Belakangan ini, Wolfie telah berurusan dengan hal-hal ini, kelelahan secara fisik dan mental. Robert Q membunuh seseorang, dan dia bisa menepuk pantatnya dan pergi. Geng Handa mengalami kemerosotan, tetapi dia masih harus membantu menggosok pantatnya. Aku merasa canggung ketika aku mengingatnya. Ingin cepat memulihkan vitalitas mereka, geng Handa mengalihkan perhatian mereka ke Mad Knife Gang. Awalnya, Zico dan Wolfie berpikir bahwa mereka baru saja memotong, dan dengan reputasi dan kekuatan geng Handa, bahkan jika mereka membuat tuntutan yang berlebihan, mereka tidak akan berani menolak. Akibatnya, sikap para gangster secara tak terduga melebihi harapan mereka.
Dalam hal ini, Wu Fai memutuskan untuk memberikan beberapa pelajaran kepada Mad Knife untuk membiarkan mereka memahami seperti apa seseorang itu, seseorang di luar. Yang lemah harus taat. Penghinaan geng Handa membuat Big Despot semakin marah. Dia menatap Wu Fai dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa orang di depannya sangat sederhana, dan dia cenderung menjadi lawan. Krun. Big Despot itu mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulang itu mengeluarkan suara keras dan dia melompat dan bergegas menuju Wu Fai dengan kecepatan yang sangat cepat mencoba untuk mendahului dirinya sendiri. Wu Fai itu mencibir, dan mengepalkan tinjunya, mengangkat tangannya, dan mendorong dengan keras mengenai bagian belakang leher Big Despot itu. Hancur oleh pukulan, Big Despot itu menabrak tanah dan jatuh ke tanah. Dia dipukul dengan keras. Dia tidak bisa berdiri dalam waktu singkat. Dia memegang tangannya di tanah dan matanya tidak bisa dipercaya. Sebagai juara tinju 3 kali dari kota Underworld Fist kota Jiangcheng, terkena satu pukulan Ko. Ini tidak dapat diterima oleh para Big Despot dan untuk pertama kalinya, Is telah mengguncang kekuatannya. Terbunuh dalam satu pukulan. Terlalu cepat, hampir membuat orang curiga itu adalah bohong. Ini belum berakhir, tampaknya untuk ditampilkan, Wu Fai mengangkat kakinya dan menginjak telapak wajah Big Despot banteng itu. Oh, bukankah kamu gila sekarang? Kenapa tidak terus gila? Sombong. Malu. Wajah Mad Knife Gang berubah. Jangan terlalu sering menggertak. Mad Knife itu membengkak dan berdiri. 9 kader inti lainnya di belakangnya melihat pembunuhan para Big Despot dan semuanya menunjukkan mata pembunuh mereka. Geng Handa adalah kekuatan besar, dan Mad Knife Gang saat ini benar-benar bukan lawan. Zico adalah penatua geng Handa dan memiliki status tinggi. Wu Fai adalah pemimpin geng, kelompok berkekuatan super. Selain itu, ada lebih dari 10 pria kuat di belakang Zico. Tidak peduli siapa mereka tidak terlihat baik. Tapi ini adalah situs kota Jiangcheng, Mad Knife Gang. Banyaknya orang adalah keuntungan dari Mad Knife Gang. Tidak peduli seberapa kuat pasukan Zico, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawannya ribuan orang. Jika kelinci terburu-buru, Is masih akan menggigit. Jika Zico tidak mau menyerah, jangan salahkan Mad Knife untuk memberi ampun. Lagi pula, tidak ada yang perlu dibicarakan antara Mad Knife Gang dan geng Handa. Karena wajahnya akan robek, maka Mad Knife Gang tidak keberatan membunuh kelompok Zico terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, orang-orang yang dibawa oleh Zico merasakan kejahatan dari Mad Knife untuk membantu semua orang, dan mereka semua menunjukkan kewaspadaan. Menunggu di ruang tamu, suasananya tegang seketika, dan segera dimulai. Wu Fai, jangan pergi terlalu jauh, mundurlah. Zico memandang tajam ke pisau dan berkata perlahan. Zico tentu mengerti bahwa situasinya saat ini sebenarnya sangat berbahaya. Sebagai rubah tua, dia secara alami tidak bisa terbalik di selokan, dan sekarang memalingkan wajahnya dengan Mad Knife tidak baik untuknya. Ya, Wu Fai itu menyeringai dan kembali ke posisi semula. Suasananya longgar, dan Stone dan yang lainnya bergegas maju, mengangkat Big Despot dan melangkah mundur. Bagaimana? Tuan Mad Knife, kekuatan geng Handa besar kita, apakah geng lain pernah melihatmu? Zico berkata sambil tersenyum. Luar biasa, sangat kagum, kata Mad Knife ringan. Karena itu, apa yang dikatakan orang tua itu, haruskah Mad Knife itu membantu tuannya? Zico bertanya lagi. Mad Knife itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi urat biru di dahinya telah mengungkapkan kedamaian batinnya. Bukan hanya dia kader inti lainnya, tetapi juga wajahnya jelek. Sebagai kekuatan tempur tingkat tinggi di geng, Big Despot adalah kandidat terbaik untuk wakil pemimpin geng, tetapi di tangan Wu Fai, mereka tidak dapat mendukungnya. Kesenjangannya terlalu besar, ketua geng Mad Knife, orang tua itu baru saja mengatakan persyaratan, kamu sebaiknya mempertimbangkan kembali. Zico berkata dengan tenang, bukan hal yang buruk untuk mengandalkan kekuatan gengmu untuk mengandalkan geng kita. Ketua, jangan berjanji. Mereka terlalu berlebihan. Jika setuju, kita tidak bisa menjelaskan kepada saudara-saudara. Anggota inti lainnya mengatakan satu demi satu.
Ketua Mad Knife menyelesaikan Kelvin Chu telah menjadi topik baru kota Jiangcheng. Awalnya ini adalah hal yang memuaskan. Tapi hanya pada hari pertama, geng Handa di kota Jingzhou mengirim Zico sebagai perwakilan untuk bernegosiasi dengan Mad Knife Gang. Zico membuka pintu dan langsung mengajukan persyaratan geng Handa, Mad Knife Gang milik geng Handa, dan untuk mendapatkan perlindungan geng Handa, setiap bulan harus membayar biaya perlindungan ke geng Handa. Adapun jumlah tertentu dari biaya perlindungan itu adalah 50% dari pendapatan yang diperoleh oleh Mad Knife Gang di kota Jiangcheng. Dengan kata lain, jika Mad Knife Gang menghasilkan 10 miliar 3 di kota Jiangcheng, itu harus dibagi tanpa syarat menjadi 5 juta untuk membantu geng Handa. Permintaan tidak sopan semacam ini, betapapun marahnya, tidak berani menyetujui dengan terburu-buru. Jika geng Handa dan Mad Knife Gang mencapai kerja sama tertentu dan menghasilkan keuntungan bersama itu akan baik-baik saja, tetapi Handa Gang tidak melakukan apa-apa selain ingin berbagi uang. Bagaimana mungkin? Apakah ada hal yang baik di dunia? Hanya karena kamu geng Handa. Selain itu, Mad Knife juga tahu bahwa dia bukan pemilik sebenarnya dari Mad Knife. Namanya adalah untuk ketua geng, tetapi sebenarnya membantu orang lain untuk bekerja. Orang yang benar-benar dapat memutuskan arah gangster adalah Robert Kyu. Mad Knife memahami posisinya, pengelolaan geng harian, dan tidak ada lubang besar di kota Jiangcheng, yang semuanya merupakan rentang yang dapat diterima. Seperti ini, tunduk pada geng lain, yang merupakan masalah hidup dan mati dari Mad Knife, harus diputuskan oleh Robert Kyu. Jika dia gegabah setuju, Mad Knife ragu-ragu serius bahwa Robert Kyu tidak akan membiarkan dirinya pergi dulu. Ini seperti bos yang meninggalkan toko kepada staf untuk mengurusnya, dan bos adalah penjaga toko. Akibatnya, bos kembali suatu hari dan menemukan bahwa karyawan itu menjual tokonya sendiri kepada orang lain. Setelah menemukan ini, Mad Knife tidak akan membuat keputusan yang baik dan mengambil napas dalam-dalam. Saya minta maaf Penatua Zico, saya tidak akan setuju dengan masalah ini. Mad Knife, kamu harus berpikir jernih. Zico mendengus dengan dingin, Kelvin Chu hanya dihancurkan olehmu. Pada saat itu, orang tua itu juga melemparkan cabang zaitun padanya, tetapi sayangnya dia tidak menghargai itu, dia langsung menolak. Jika dia berjanji pada permintaan orang tua itu, tidak akan ada akhir hari ini. Setelah jeda, Zico berkata, Kelvin Chu berakhir sedemikian rupa itu adalah kesalahannya, kalian tidak harus mengikuti jalan lamanya. Sial. Pada saat ini, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Yang barusan dikatakan Big Despot benar ketika di situsnya sendiri, bergilir ke orang lain. Mad Knife, kamu tidak bisa ragu untuk melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya ketika kamu harus. Sebuah suara halus pun terdengar. Gerakannya terlalu besar, Zico mengerutkan kening dan melihat ke pintu. Seperti dia, semua orang terfokus pada sosok di pintu. Tuan Kyu. Ketika dia melihat orang-orang, Mad Knife menunjukkan keterkejutan, dan berteriak cepat.